Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Warung R Square di channel Ngopi Ngobrol Inspirasi Warung R Square. Kali ini kita kembali bersama Dr. Ferial Abadi MSI, seorang praktisi manajemen dan juga dosen dan juga berpengalaman di dunia manajemen SDM selama 10 tahun di salah satu perusahaan asal Korea Selatan. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang rekrutmen karyawan. Kita akan bedah satu-satu. Sebelumnya, mari kita sapa dulu beliau. Bagaimana kabarnya Pak Ferial? Alhamdulillah baik, Fatin. Alhamdulillah. Kalau begitu, sebetulnya pada seri kali ini sangat istimewa karena memang banyak dicari dan ditanya oleh baik pencari kerja ataupun oleh HRD gitu. Apalagi HRD yang baru masuk seperti itu. Baik, sebelumnya bagi kawan-kawan yang ingin bertemu Pak Ferial bisa datang ke Warung R Square, terletak di perumahan Medland Cibitung, Rukun Nagoya 1. Lalu teman-teman bisa cari Warung R Square, tidak jauh dari stasiun Medland Telaga Murni. Nah, baiklah, kita akan langsung ke pertanyaan pertama. Sebetulnya yang dimaksud dari rekrutmen itu apa, Pak? Ya, terima kasih Fatin dan juga para pemirsa semuanya. Kita ketemu lagi di acara podcast manajemen Warung R Square ini. Ya, nah bahasan pada hari ini, ya kali ini adalah tentang rekrutmen. Ya, ini rekrutmen ini sebenarnya adalah langkah awal dari Departemen SDM untuk mencari karyawan. Ya, nah rekrutmen ini adalah proses mengidentifikasikan potensi calon karyawan dan mendorong mereka untuk mengajukan lamaran pekerjaan. Itu, Fatin. Intinya itu singkatnya. Nah, ada banyak proses rekrutmen itu. Yaitu bagaimana menarik kandidat potensial melamar ke perusahaan. Nah, jadi di luar itu kan perusahaan kan membutuhkan karyawan, gitu ya. Perusahaan membutuhkan karyawan dan pekerja membutuhkan perusahaan. Ya. Nah, ketika perusahaan itu membutuhkan karyawan, maka di situ awalnya proses rekrutmen dimulai. Ya, proses rekrutmen dimulai karena pasar tenaga kerja itu di luar sangat banyak, gitu ya, sangat banyak, dan kemudian ada yang fresh graduate, ya, ada yang punya pengalaman, punya keterampilan yang berbeda-beda. Nah, nanti kemudian ketika perusahaan membutuhkan, ya, perusahaan membutuhkan sesuai dengan kriteria, ya, sesuai dengan kompetensi, ya, sikap kerja, ya, pendidikan, maka dia akan membuka lowongan kerja atau yang disebut dengan rekrutmen. Nah, dan rekrutmen itu ada internal dan eksternal, Fatin. Jadi sebetulnya kalau misalkan rekrutmennya ya dari dua kebutuhan tadi, sebetulnya perusahaan butuh karyawan, butuh perusahaan seperti itu. Iya, benar. Terakhirnya rekrutmen itu. Oke. Nah, lalu keuntungan dan kerugian dari internal ini apa sih? Iya, jadi tadi perusahaan bisa mencari calon tenaga kerja itu dari internal maupun dari eksternal. Ya, nah untuk yang internal ada manfaatnya juga, gitu ya. Ada beberapa manfaat, diantaranya itu adalah reward, ya, bagi si karyawan yang bekerja di perusahaan itu dengan baik. Nah, ini biasanya kalau ada posisi-posisi yang sifatnya manajerial, gitu ya, manajer seperti itu, atau profesor, kemudian memberikan kesempatan kepada karyawan yang ada, gitu ya, karyawan yang ada mau nggak untuk mengisi posisi itu. Nah, ini kan bagi si karyawan itu, karyawan yang ada di dalam perusahaan itu tentu akan senang, gitu ya, akan senang karena pekerjaan yang dia lakukan selama ini itu dihargai,
ya dihargai. Nah itu akan menimbulkan motivasi, gitu ya, memotivasi. Nah meningkatkan moral. Ya. Kemudian yang lainnya, keuntungan lainnya adalah kinerja karyawannya itu dapat diketahui, gitu ya. Kinerja karyawannya dapat diketahui karena dari dia masuk, gitu ya, sampai dia bekerja, misalnya dia bekerja selama 10 tahun, itu track recordnya kelihatan, gitu ya. Track recordnya, ya, apalagi kalau dia dinilai, gitu ya, ada KPI-nya setiap tahun, gitu. Oh ini kerjanya bagus, jadi kelihatan, ya, sehingga akhirnya kita tahu bahwa karyawan ini adalah karyawan yang potensial dan layak mendapatkan promosi jabatan atau menduduki posisi yang kosong, ya, seperti itu. Nah, kemudian diantaranya adalah bagian dari suksesi, ya, suksesi kepemimpinan atau regenerasi, gitu ya. Kalau misalnya ada posisi yang kosong, misalnya kepala cabang, nanti bawahannya bisa naik, gitu kan. Nanti di atas kepala cabang apa gitu, dia akhirnya berputar, gitu ya, berputar. Nah itu model keuntungan dari rekrutmen internal. Sama kalau kayak yang paling sering kita lihat adalah seperti di TNI Polri. Ya, TNI Polri itu kan ada bagian dari rekrutmen internal. Ya, ketika misalnya dia ada jabatan yang kosong, misalnya Kapolda gitu ya. Terus nanti di bawah-bawahnya akan narik gitu ya. Nah itu bagian dari suksesi kepemimpinan. Tapi juga ada kerugiannya gitu ya. Pertama diantaranya adalah pengetahuannya terbatas. Karena orang tersebut bekerja di satu organisasi saja gitu ya. Misalnya dia selama 10 tahun, 20 tahun, tahunnya hanya itu saja di perusahaan itu. Misalnya dia bekerja di perusahaan otomotif gitu ya, Toyota gitu ya. Ya akhirnya dia hanya tahu tentang budaya organisasi Toyota, tentang strategi Toyota. Nah, karena dia minim pengetahuan ya, maka si perusahaan biasanya akan memberikan training. Nah, itu kan juga akhirnya biaya, kos ya, karena harus memberikan pelatihan. Nah, yang paling parah itu adalah ketika banyaknya politik kantor gitu ya. Nah itu yang sering terjadi. Pengen punya karyawan, ada yang punya ambisi gitu, kemudian mendekati atasannya gitu, ngasih hadiah, ngasih ngundang makan itu supaya nah itu yang akhirnya yang harusnya menemukan karyawan yang berpotensi ya, kemudian ada orang yang berpolitik, akhirnya karyawan yang berpotensinya malah nggak kedetek gitu ya, karena kalah sama yang berpolitik tadi seperti itu. Nah itu kerugiannya di rekrutmen internal. Oke, karena memang dari rekrutmen internal ini sebetulnya banyak manfaatnya ya. Dengan sedikit tadi beberapa kekurangan, tetapi lebih bisa menghancurkan. Ya. Dengan politik. Ya. Yang berpotensi bisa turun dan bisa kalah. Itu belum tentu berkualitas malah naik gitu. Iya. Nah itu seperti itu kendala-kendalanya. Nah lalu kalau rekrutmen eksternal ini, kalau dari eksternal, keuntungan dan kerugiannya? Ya. Jadi tadi kan internal. Nah kemudian ada rekrutmen eksternal. Nah keuntungannya biasanya dia akan membawa ide-ide baru gitu ya, ide-ide baru karena dia dari organisasi yang berbeda gitu ya. Misalnya tadi dia kerja di Toyota gitu, kemudian tiba-tiba pindah ke Mitsubishi misalnya. Nah itu bisa nilai-nilai yang ada di perusahaan sebelumnya dibawa gitu ya. Apa yang baik gitu misalnya, apa yang baik di perusahaan yang lama itu bisa dibawa, atau strategi apalagi kalau misalnya pindahnya tuh kompetitor gitu ya, kompetitor. Jadi akhirnya pindah gitu ya. Jadi tahu strategi apa sih yang kenapa misalnya perusahaan dia sebelumnya meningkat, bisa tuh di-share, dibagikan ilmunya gitu ya misalnya. Nah, kemudian selain itu dia bisa membawa kompetensi yang dibutuhkan perusahaan. Gini maksudnya, pasar tenaga kerja di luar itu lebih banyak dibandingkan yang di dalam. Kalau di dalam itu kadang kita nggak ada pilihan, ya nggak ada pilihan, cuman A B C D E. Padahal kita maunya begini, gitu ya. Nah, tapi kalau kita ngambil dari eksternal, itu banyak sekali pilihannya, gitu ya, pilihannya. Mau yang leadershipnya bagus, gitu, mau yang misalnya bahasa Inggrisnya bagus, mau yang
orangnya pintar presentasi, itu lebih banyak, itu bisa lebih leluasa mencari ya dibandingkan kalau yang internal, karena stoknya itu aja biasanya seperti itu. Nah, kemudian karena bisa mencari karyawan yang punya kompetensi yang baik, punya pengalaman yang baik gitu ya, maka biaya trainingnya akan rendah gitu, karena nggak perlu memberikan training yang sifatnya skill ya, seperti itu. Namun juga ada kerugiannya gitu ya. Karyawan yang didapat tidak cocok ya, karena tadi budaya organisasinya berbeda dengan yang sebelumnya gitu ya. Atau bukan hanya budaya saja, terkadang karyawan baru itu baru terlihat setelah beberapa bulan. Ya kan, berbeda kalau yang karyawan lama kan dia punya track record yang bagus gitu, kelihatan udah nih setahun, 2 tahun, 3 tahun. Kalau kita ngambil dari luar kan kita kadang tidak tahu apakah karyawan itu performanya baik atau tidak. Nah, ketika bekerja masuk ke perusahaan baru kelihatannya mungkin 3 bulan atau 6 bulan atasan baru kelihatan, oh ternyata apa yang kita butuhkan salah gitu ya, nggak sesuai gitu ya. Padahal mungkin ketika waktu seleksi bagus nilai-nilainya gitu, tapi ketika kerja ternyata nggak bagus. Nah, itu terkendala juga. Nah, kemudian biaya rekrutmennya tinggi karena paling gampang aja kita posting di koran aja itu kan perlu biaya gitu kan, biaya iklan ya, iklan tenaga kerja, kemudian iklan lowongan kerja. Kemudian juga menimbulkan masalah moral bagi si karyawan yang sudah ada gitu ya. Karena tadi kenapa nggak diambil dari internal aja gitu ya, kadang-kadang kecemburuan gitu ya. Padahal misalnya saya udah kerja lama 15 tahun tapi kok nggak dikasih kesempatan jadi manajer gitu ya. Nah, kok malah ngambilnya dari luar. Nah, itu bisa menjadi konflik ya. Nah, yang terakhir adalah membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Tadi karena budayanya berbeda, nah maka karyawan baru ya biasanya akan harus punya beradaptasi terhadap lingkungan kerja dengan teman-temannya, atasannya, ya bawahannya dan sebagainya gitu, dan butuh waktu. Berbeda kalau misalnya diambil dari internal karena dia sudah terbiasa seperti itu. Jadi ya memang kalau misalkan dari eksternal itu ya pertama resikonya, kedua juga prosesnya lama, kita tahu dia sesuai qualified atau juga memang ternyata ya tadi kecemburuan tadi. Betul. Dua hal ini karena maupun eksternalnya ternyata memiliki dua pisau yang tidak bisa dipisah. Betul. Oke. Baik, selanjutnya kita metode rekrutmen internal itu sebetulnya apa aja sih? Ya, pasti ada metode-metodenya. Ya. Jadi ada banyak metode ya Pak Tin ya. Yang rekrutmen internal itu yang pertama adalah job posting. Ya, job posting itu adalah membuka lowongan ya di dalam perusahaan itu sendiri gitu ya. Jadi nanti departemen HRD memberikan informasi tentang lowongan jabatan ya, dan juga persyaratannya di website atau di media pengumuman di perusahaannya. Misalnya ada intranet gitu ya, intranet. Jadi APS dan sebagainya. Nah, itu biasanya ada lowongan, ini lagi buka posisi misalnya supervisor gitu ya. Nanti karyawan yang di dalam mendaftar. Nah, ini juga memberikan kesempatan kepada karyawan yang misalnya dia ingin berprestasi atau misalnya lebih maju lagi seperti itu. Nah, itu job posting gitu ya. Nah, tapi tetap kalau melamar misalnya dia ingin melamar ke posisi yang lebih baik, ya dia tetap juga harus minta izin ke atasannya seperti itu. Nah, kemudian ada job bidding. Ya, ini memberikan kesempatan pada karyawan yang dipercaya mereka memiliki kualifikasi yang dibutuhkan untuk melamar posisi yang kosong. Ya, jadi jabatannya itu biasanya masih ada gitu ya. Jabatannya masih ada. Kalau yang tadi itu kadang-kadang kalau yang sebelumnya itu jabatannya udah nggak ada, kosong ya. Maksudnya udah nggak ada orang di situ. Nah, tapi kalau ini biasanya ada, masih ada. Nah, itu lebih bisa
ketika serah terima itu biasanya lebih enak gitu ya, karena ada posisi sebelumnya dia sudah ada gitu ya. Jadi tinggal transfer aja, ini pekerja saya yang sebelumnya ini begini, jadi bisa ngajarin gitu yang lama seperti itu. Nah itu job bidding. Nah kemudian ada talent pool ya, di sini menggunakan database personal ya untuk menyimpan data, keahlian dan pengalaman karyawan dalam rangka manajemen karir. Nah, jadi kadang HRD itu punya data ya, data lengkap karyawan-karyawan. Nah, kemudian ketika misalnya ada kebutuhan, maka HRD akan membuka file tersebut gitu ya. Hal karyawan tersebut, mana sih karyawan berprestasi gitu ya. Nah, itu biasanya dipilih gitu. Terus kemudian diberikan kesempatan untuk menduduki atau mengikuti posisi tersebut ya, untuk mengisi posisi tersebut. Nah, kemudian ada referensi karyawan. Jadi Departemen SDM memberikan informasi kepada karyawan tentang lowongan jabatan yang kosong ya, agar karyawan tersebut mendorong keluarga atau kenalannya untuk mengajukan lamaran. Jadi dia nggak buka keluar gitu, tapi dia hanya menginformasikan kepada karyawan yang di dalam, tapi itu hanya buat buat keluarga saja gitu, atau teman-teman yang dekat. Nah, ini sama kayak ada di salah satu perusahaan taksi gitu ya. Nah, biasanya kan gitu, supir gitu ya, terus tolong dong cariin gitu ya, karena kan supaya kenal gitu ya. Kalau bawa mobil gitu kan nggak kenal, nanti kan takutnya mobilnya dibawa kabur. Nah, itu biasanya kayak perusahaan rental, itu biasanya dia menggunakan referensi karyawan gitu ya. Nah, itu diantara banyak rekrutmen internal ya, cara-cara rekrutmen internal. Berarti rekrutmen internal ini termasuk yang dua dan tentang orang dalam ya? Orang dalam gitu, nggak dipublis di luar gitu, nggak dipublis di luar, hanya buat orang dalam aja. Nah, begitu ternyata orang dalam ini ada khusus gitu di rekrutmen internal, karena jalurnya dari karyawan, lalu dari karyawan itu memberitahukan kepada teman-teman keluarganya. Ternyata ada resminya teman-teman, nggak cuma ini ya, nggak cuma rumor. Baik. Lalu untuk metode dari rekrutmen untuk merekrut dari luar ya, sebenarnya pertama kita menggunakan ex karyawan gitu ya, ex karyawan. Jadi karyawannya udah keluar gitu ya. Kalau udah keluar kan berarti dia udah eksternal gitu ya. Nah, kemudian kita tawarkan lagi untuk bekerja gitu ya. Kita tawarkan lagi untuk bekerja. Misalnya ini kalau udah pensiun ya, bisa tuh jadi tenaga ahli. Ya, misalnya kalau di perusahaan-perusahaan tambang, minyak itu kadang-kadang seperti itu. Jadi orang yang sudah punya pengalaman kontraktor ya, punya pengalaman yang sudah lama, kemudian dia masih dipakai lagi. Tapi setelah keluar ya, setelah pensiun keluar. Nah, dibandingkan harus menggunakan tenaga ahli orang asing, sebenarnya lebih efektif menggunakan tenaga ahli yang pernah bekerja di situ gitu ya, pernah bekerja di situ. Nah, keuntungannya si pelamar itu sudah tahu ya kinerja perusahaannya dan juga lingkungan kerjanya, karena tadi kan dia sudah bekerja di situ lama sampai pensiun. Nah, cuma memang karyawan lamanya jadi ya itu dipekerjakan lagi gitu ya, jadinya padahal bisa aja kan dia menempati posisi-posisi tersebut seperti itu. Nah, kemudian selain dari ex karyawan juga pelamar yang sebelumnya tidak terpilih gitu ya. Jadi ketika misalnya ketika HRD itu membuka lowongan ya, kemudian menyeleksi dan ada yang diterima. Nah, kemudian yang tidak diterima itu di filing gitu ya, di filing. Nah, itu bisa juga digunakan gitu ya. Jadi ada database, jadi dia nggak perlu buka nggak perlu buka lowongan lagi gitu ya. Jadi data-data yang ada bisa dipanggil lagi seperti itu. Nah, kemudian mock interview ya. Nah, ini yang mungkin udah banyak ya, kalau kita lihat orang melamar, dia langsung datang, langsung bawa lamarannya, langsung interview gitu ya. Ini juga sudah umum ya seperti itu. Nah, kemudian menggunakan internet ya. Ini yang sekarang banyak digunakan oleh perusahaan ya, lewat perusahaan-perusahaan seperti JobsDB, Jobstreet gitu ya, dan yang lainnya banyak ya. Nah, mereka membuka lowongan dari situ.
Nah, cuman memang karena saking mudahnya, ini yang menyebabkan kadang HRD ya susah mencari pelamar yang benar atau yang enggak. Oh iya. Gitu. Karena kadang juga banyak orang yang iseng lamar, gitu. Karena kan saking mudahnya teknologi, gitu kan, quick play, gitu kan, quick play tinggal quick play aja, gitu kan, nggak perlu bikin lowongan atau apa. Akhirnya HRD itu kebanjiran email, gitu ya, banyak, gitu ya, sampai ratusan. Nah, dan kita nggak bisa milih-milih, dan kita kadang-kadang kita nggak tahu HRD itu ini mana yang benar, mana yang enggak, gitu ya. Nah, itu yang agak kesulitan, walaupun memang memudahkan bagi HRD, gitu ya, memudahkan bagi HRD kan. Karena kalau misalnya dia buka lowongannya paper, gitu ya, yang paper ngirim pakai amplop gitu, itu kan harus menyeleksi banyak, gitu ya. Nah, kalau ini kan dia dengan buka komputer, kemudian dia bisa melihat mana yang potensial, mana potensial, dan terdata, gitu ya. Nah, cuma tadi itu kadang-kadang banyak pelamar-pelamar yang iseng, gitu ya. Nah, kemudian agen tenaga kerja, gitu ya, agen tenaga kerja atau headhunter ya sebagainya. Nah, di sini dia menyalurkan, nanti ya kita ngelamar ke mereka, nanti mereka yang mencarikan ke perusahaan-perusahaan seperti itu. Nah, ini juga sebenarnya bagus ya bagi HRD, karena bagi HRD juga nggak perlu menyeleksi dari awal, ya, karena itu yang biasanya melakukan si headhunternya seperti itu, konsultan HR-nya. Nah, kemudian ada iklan lowongan kerja yang melalui media massa, ya. Kalau dulu lewat Kompas, gitu ya, koran Kompas atau koran-koran yang lainnya, gitu ya. Sekarang kan sudah mulai jarang, ya. Sekarang mulai lebih banyak tapi sebenarnya kalau saya bandingkan, sebenarnya justru lebih efektif itu lewat iklan lowongan kerja di paper, di koran, gitu. Karena orang yang mau ngelamar itu pasti adalah orang yang niat mau nyari kerja, gitu. Karena apa? Karena dia harus beli modal, gitu, harus modal beli amplop, terus kemudian ngeprint, terus dia harus jalan ke kantor pos, gitu ya. Beda dengan tadi lewat internet, ya pokoknya udah dikirim aja, gitu ya. Nah, itu kadang-kadang kita udah kerja aja masih iseng-iseng ngirim, gitu kan, masih iseng ngirim, gitu. Nah, kalau yang iklan lowongan kerja di koran, gitu ya, nah itu kan tadi yang saya katakan, berarti orang benar-benar mau cari kerja, gitu. Karena tadi ada effort, gitu, sampai mengeluarkan biaya, gitu ya, membeli amplop semuanya, gitu ya, sampai dia ngeprint, sampai dia mengantarkan ke kantor pos, seperti itu. Nah, kemudian juga menjalin hubungan dengan sekolah atau kampus. Ya, itu kan sering ada. Nah, itu juga bisa, karena biasanya di kampus-kampus itu ada divisi atau bagian atau biro alumni, ya, yang tugasnya memberikan informasi lowongan kerja atau juga melakukan seleksi. Jadi kayak konsultan juga, mirip-mirip konsultan, tapi dia khusus untuk kampus tersebut atau alumni tersebut, seperti itu. Kadang-kadang juga dia mengadakan job fair. Gitu. Oke, jadi teman-teman, lagi-lagi episode kali ini memang berguna bagi informasi balik untuk para HRD ataupun para calon pencari kerja ternyata. Nah, ya, tapi ada lagi satu hal yang saya jadi dalam melakukan rekrutmen itu kadang-kadang ada yang menggunakan PO Box, ya, itu kan. Ada yang menggunakan alamat nama perusahaannya, gitu ya. Tapi kalau ini yang biasanya kalau di media massa, tapi kalau di koran di media internet kan nggak pakai, bukan jarang, malah kayaknya nggak pernah ada PO Box, gitu kan. Karena kan PO Box itu biasanya di kantor pos. Sebenarnya kalau pakai PO Box ataupun pakai alamat, ya, ada beberapa juga positif negatifnya, gitu ya. Kalau misalnya perusahaan yang terkenal, gitu ya, perusahaan yang terkenal,
misalnya bank SYZ gitu ya, ini perusahaan terkenal gitu BUMN, itu nanti akan kebanjiran tuh, kebanjiran pelamar tuh handlingnya, kadang-kadang berkarung-karung, itu berkarung-karung, si handlingnya akhirnya pusing sendiri gitu ya, pelamar. Tapi kalau pakai PO Box, kadang kan nggak tahu perusahaannya apa, gitu ya, walaupun misalnya itu bank SYZ BUMN terkenal gitu ya, tapi karena pakai SYZ, jadi orang yang lamar nggak terlalu banyak gitu ya, jadi bisa mengurangi gitu ya, jumlah pelamar yang melebihi gitu ya. Namun terkadang akhirnya karena perusahaannya itu menggunakan PO Box gitu ya, kadang-kadang nggak dapat pelamar yang berkualitas gitu. Berbeda kalau misalnya dia pakai nama bank SYZ gitu, bank BUMN gitu ya, pasti orang-orang yang punya kompetensi yang bagus gitu sebagainya pasti akan ngelamar gitu. Nah itu jadi ada positif negatifnya juga, tadi PO Box dan nggak PO Box gitu. Ya pakai alamat sendiri. Ternyata memang lebih kalau misalnya dengan PO Box, walaupun tidak sampai melebihi, tapi yang kualitasnya kadang kadang-kadang kadang-kadang terus ini perusahaan nggak bagus nih, gitu. Akhirnya nggak ngirim gitu ya orang yang bagus yang harusnya kompetensi gitu. Padahal itu ternyata perusahaan bagus gitu. Itu sebenarnya banyak terjadi sih. Apalagi kalau misalkan kayak seperti namanya sama seperti itu kan, terkadang orang-orang males buat apa? Perasaan ini ternyata perusahaan besar gitu. Kadang-kadang handlingnya aja nggak usah PO Box nih gitu kan, biar nggak banjir gitu. Tapi malah kadang-kadang resikonya gitu nggak dapet karyawan-karyawan yang bagus gitu. Tapi kalau misalnya dibuka nama perusahaannya, wah itu sama berkarung-karung gitu. Sama berkarung-karung gitu. Makanya gak aneh ya kalau misalkan di internet kita lihat foto-foto lamaran tuh dokumen-dokumennya dibuang. Ya memang kadang kalau netizen salah sangka padahal itu sudah selesai. Udah selesai di penghancuran dokumen. Mungkin numpuk di gudang. Nggak mungkin, berarti kalau udah selesai ya udah dibuang buat apaan? Teman-teman ternyata prasangka kita saat ini banyak yang tidak benar, dan ternyata ya lamaran itu yang dibuang itu ternyata sudah selesai diseleksi. Dan kalau di open seperti itu pasti selalu membeludak gitu. Iya, membeludak. Sama kalau di internet itu kan kita bisa nge-track berapa jumlah pelamar gitu. Kadang sampai 300, 250. Nah, itu kan kalau udah HRD udah dapat ya udah, filenya juga dibuang sama ideal gitu. Paling cuman yang tadi buat database ya, kalau memang ada yang potensial dia simpen gitu. Tapi akan lebih banyak yang nanti dibuang seperti itu. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Nah, kalau misalkan memang mau terus berkonsultasi dengan beliau, jangan lupa di follow IG-nya lalu DM beliau, ataupun bisa datang ke Warung Square. Nah, Warung Square juga sekarang sudah ada di Google Maps, tinggal dicari Warung pakai N dan K, R, Square pakai ED, Square. Lalu teman-teman bisa klik dan lokasinya berada di perumahan Metro Cibitung. Silakan mampir dan juga bisa berkonsultasi dengan beliau tentang manajemen SDM dan lain-lain. Nah, untuk pertanyaan terakhir, sebenarnya employee branding itu apa sih ini? Ya, jadi gini, employee branding ya itu memang adalah proses memposisikan perusahaan sebagai pilihan tempat bekerja terbaik. Jadi itu adalah seperti perusahaan-perusahaan favorit, favorit. Ketika perusahaan-perusahaan tersebut itu membuka lowongan, maka biasanya akan banyak yang melamar, dan itu perusahaan-perusahaan impian bagi si calon pekerja gitu ya. Jadi saya mau kerja di sana nih. Biasanya tuh kalau di BUMN itu seperti Bank Mandiri, Telkom, Pertamina, seperti itu. Kalau di perusahaan-perusahaan swasta itu seperti misalnya BCA gitu ya. Mau kerja di BCA gitu ya. Atau perusahaan-perusahaan lainnya, misalnya Freeport, Medco, atau yang lainnya banyak. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena si perusahaan mempunyai image yang baik, gitu ya, image yang baik dari sisi banyak, gitu, dari banyak hal ya. Misalnya
pasti kompensasi ya. Oh kalau kerja di sana tuh gajinya misalnya fresh graduate 10 juta ya misalnya gitu ya. Nah akhirnya kan orang akan punya impian, saya mau kerja di sana gitu ya. Nah atau misalnya tempat kerjanya nyaman, misalnya kayak di perusahaan-perusahaan IT di Google gitu ya, Facebook ya, kayaknya enak deh kerja di sana gitu ya, bisa main game, makan siang atau startup yang lain gitu ya. Nah sehingga akhirnya mereka mempunyai branding yang baik bagi calon-calon pekerja. Nah itu yang disebut employee branding. Nah maka perusahaan-perusahaan saat ini harus bisa membranding gitu ya, membranding. Jadi nggak sebagai brand untuk konsumen gitu, tapi juga buat si pencari kerja. Karena itu hal yang positif ya, ketika orang lain gitu atau calon-calon tenaga kerja punya daya tarik atau ingin bekerja di situ. Kalau employee brandingnya bagus gitu ya, tentu kan itu image yang bagus bagi perusahaan. Tapi kalau misalnya buruk atau jelek, itu kan juga nggak bagus. Misalnya saya nggak mau kerja di situ, gajinya di bawah UMP gitu. Aduh, itu kan udah pasti akan si HRD-nya kan susah juga nyari karyawan gitu ya. Walaupun udah mungkin keliling-keliling gitu ya atau apa gitu ya, tetap aja nggak akan, karena udah brandingnya nggak bagus gitu ya. Tapi kalau misalnya image-nya bagus, ya pasti orang akan melamar gitu ya. Bahkan kadang-kadang nggak buka lowongan aja, orang akan ngirim gitu ya. Barangkali nanti besok-besok ada lowongannya gitu kan. Kadang-kadang ngirim aja dulu ya. Padahal belum buka lowongan gitu. Seperti itu. Itu yang dimaksud employee branding. Jadi teman-teman, terutama employee branding ini ternyata cukup penting bagi referensi dari para saat kerja. Kalau memang bagus, ya akan menjadi favorit gitu. Ya, akan menjadi pilihan utama. Kalau misalkan employee brandingnya jelek, kita ditinggalkan. Iya, ya kerja di situ gajinya nggak bagus atau udah UMP, ya pasti nggak ada mau. Gitu. Jadi ya walaupun begitu, ternyata perusahaan pun harus menjaga employee brandingnya. Si pekerja pun ya pasti akan lebih tertarik daripada yang employee brandingnya bagus. Oke, teman-teman, kita telah mendengarkan penjelasan Dr. Ferry Al-Abadi. Nah, episode kali ini memang cukup banyak informasi yang didapatkan bagi calon pekerja ataupun bagi HRD. Nah, bagi teman-teman yang menonton ingin request ataupun misalkan mempunyai pertanyaan, silakan komen di video ini ataupun bisa DM ke Instagram World Expert. Nanti kita akan buatkan kontennya apa yang para penonton inginkan. Nah, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel Ngobrol Inspirasi Warung Esquare, dan itu semua gratis. Dan teman-teman bisa datang ke Warung Esquare, bisa menikmati ngopi bareng di sini, dan juga bisa berkonsultasi tentang manajemen SDM dan juga banyak hal lainnya tentang dunia SDM seperti itu. Baik, kita cukupkan untuk episode kali ini. Terima kasih kepada Pak Ferry. Terima kasih Pak Tin. Kita akan kembali lagi di episode yang akan datang dan tentunya akan lebih seru. Jangan lupa kalau ada request konten apapun silahkan di komen di bawah ya. Oke, terima kasih. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.